Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Halo teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi pada video kali ini tentang saya akan servis aki. Oh ya, sebelumnya saya memohon maaf karena sudah lama tidak upload video. Masih ada kesibukan-kesibukan lain yang mesti saya selesaikan. Baik teman-teman, langsung saja pada videonya. Oh ya, bagi yang ingin belajar silakan, tidak apa-apa ditonton. Bagi yang tidak suka atau bagaimana silakan di skip aja atau tidak usah ditonton. Nah, pada video saya kali ini saya akan servis. Saya sudah buka penutup kepalanya. Saya akan coba ganti selnya juga, dan sedikit juga di sini saya akan melakukan analisa apa penyebab aki yang sering didapatkan sehingga aki itu tidak bekerja lagi, tidak bekerja sebagaimana mestinya. Baik, di sini sudah saya pisahkan dari wadahnya, selnya sudah saya buka. Kita sedikit analisa dulu. Nah, di sini sudah patah. Itu yang menyebabkan aki itu terkadang mati. Namun kenapa kok bisa patah, itu bisa juga dianalisa. Itu karena keropos. Karena menjadi timbal oksida ya. Yang awalnya timbal padat, kemudian menjadi serbuk, kemudian patah. Nah, itu disebabkan oleh kerja aki itu sendiri. Jadi tidak bisa menghindari keropos itu, tidak bisa menghindari. Pada baterai timbal tidak bisa dihindari karena itu memang diperlukan. Oksida itu memang perlu diperlukan pada aki, pada plat positif utamanya. Baik, saya akan pisahkan dulu separatornya, tisunya. Nah, itu adalah tisu fiber microfiber. Namun di sini masih belum ada yang menjualnya ya. Jadi bisa teman-teman juga menggunakan bekas dari aki tersebut. Bisa untuk digunakan kembali. Nah, akan saya pisahkan dulu. Nah, ya, saran dari saya, ketika plat sudah patah seperti itu, memang masih ada sisa-sisa timbal murninya. Namun itu sudah mau keropos, sudah mau hancur ya. Nah, lebih baik itu diganti selnya daripada disolder kemudian dipasang kembali. Karena itu tidak akan bertahan seberapa lama. Kadang-kadang cuman bukan diganti, disambung kemudian dipasang kembali, tiba-tiba beberapa hari mati lagi. Nah, kalau saran dari saya lebih baik diganti semua selnya, lalu dirangkai kembali dan dicas. Karena ketika hanya mengganti sebagian sel saja dan sel yang lain tidak diganti, itu akan memakan kerugian waktu dan juga biaya dan juga usaha. Karena ketika diganti menggunakan sel yang baru hanya sebagian saja, nanti akan di suatu hari itu nanti sel yang lain tidak akan kuat. Justru sel yang lain yang akan menjadi masalah. Nah, di sana akan dibongkar kembali. Nah, saran dari saya mending diganti semuanya, satu set sel positifnya. Namun ketika masih bagus ya selnya, yaitu masih kuat dan kokoh, tidak apa-apa untuk dipakai. Tapi kalau sudah rontok semuanya, mending jangan disambung, mending diganti saja. Nah, seperti ini sebenarnya sudah tidak layak untuk dipakai kembali ya. Baik, yang ini juga akan saya coba
buka. Nah, itu sudah tidak layak pakai kembali, tidak layak untuk dipakai. Mending diganti saja. Nah, bisa dilihat itu gridnya yang rontok, sementara pastanya masih tetap masih tetap ada di tempatnya. Jadi pada permasalahan analisa pada kali ini sebenarnya yang sering banyak terjadi itu permasalahan itu gridnya tidak bertahan alias keropos, sedangkan pastanya tidak rontok ya, karena ditampung oleh separatornya. Baik, kita lihat. Saya akan buka dulu. Nah, itu disebabkan karena gridnya yang sudah rapuh ya, karena terjadi reaksi di dalam aki. Jika teman-teman memahami, kalau bisa dipelajari tentang masalah reaksi yang terjadi di dalam aki, nanti akan bisa memahami kenapa kok bisa rontok seperti itu. Jadi untuk aki kering itu, kalau dalam masalah pasta sudah bagus, tidak rontok, tidak mengendap, tidak turun ke bawah. Cuman yang jadi masalah sekarang gridnya yang malah jadi keropos. Nah, itu disebabkan oleh reaksi yang terjadi di dalam aki itu sendiri. Nah, untuk reaksi-reaksi di dalam aki itu sebenarnya adalah ilmu dasar dari pembuatan aki ya. Mungkin jika teman-teman bisa mempelajari itu, saya sarankan untuk teman-teman untuk mempelajari masalah reaksi yang terjadi di dalam aki ketika dicas kemudian dipergunakan. Nah, itu perlu dipelajari karena nanti dari itu bisa dikembangkan bagaimana cara membuat sel, membuat plat aki, karena dari sana bisa dikembangkan. Mudah sebenarnya mudah, insya Allah. Nah, ini juga bisa dilihat. Jadi permasalahannya itu pada gridnya yang tidak kuat lagi. Itu dikarenakan gridnya itu teroksidasi juga ya, menjadi timbal oksida. Bukan, kalau dalam bahasa kimia itu kan Pb. Nah, pada kali ini nih Pb-nya itu berubah menjadi timbal oksida, menjadi Pb dioksida. Untuk yang warna hitam seperti ini, warna coklat seperti ini, itu adalah timbal dioksida ya. Kalau yang warna oranye itu ada yang timbal monoksida, ada yang timbal tetraoksida. Nah, untuk yang seperti ini, yang hitam seperti ini, itu adalah timbal dioksida. Jadi di dalam aki itu yang bagus, plat yang bagus ketika plat sudah menjadi timbal dioksida atau PbO2. Itu untuk yang positif. Kemudian untuk yang negatif itu adalah timbal murni. Jadi seperti itu. Namun pada aki ini bukan menggunakan timbal murni, tapi menggunakan serbuk juga, menggunakan pasta juga. Sebenarnya dasar dari itu semuanya ya menggunakan timbal murni, kemudian yang untuk yang positif menggunakan timbal dioksida. Mungkin pada video yang lain nanti insya Allah saya akan juga bahas tentang cara kerja aki ya, karena di sana sangat penting dasar pengetahuan tersebut itu sangat penting. Karena mengetahui dasar itu sudah cukup untuk bisa membuat plat aki, itu sudah cukup. Ya, dari dasar itu. Oh ya, untuk teman-teman yang mau belajar aki bisa dimulai dari dasar ya, jangan langsung ngebut tancap gas begitu saja. Saya sarankan belajar dasar dulu, kemudian dipahami cara kerjanya, nama-namanya.
Jangan dicampur adukkan seperti timbal monoksida, timbal dioksida, timbal tetraoksida, itu jangan dicampur adukkan karena itu berbeda. Karena cara kerjanya mereka itu berbeda, tidak sama. Nah, ketika sudah mengetahui cara kerja aki, cara dasar kerja aki itu ya, itu insya Allah nanti bisa membuat plat sendiri. Mudah sekali untuk membuat plat itu. Kemudian cara pembentukan platnya dari timbal biasa menjadi timbal dioksida itu mudah juga jika sudah mengetahui dasar itu. Nah, kenapa mungkin teman-teman salah satunya kesulitan ketika pembuatan plat atau ketika menganalisa aki? Mungkin saja salah satunya tidak mengetahui cara kerja dasar aki itu, cara kerja dasar dari baterai itu sendiri. Tiba-tiba langsung saja ingin membuat plat. Menurut saya itu menjadi sebuah kebingungan nanti. Nah, dan di sini saya sudah membuka separatornya, memisahkan separatornya. Ini separatornya. Ini akan saya pakai kembali. Mungkin ini lebih baik daripada tisu basah ya, walaupun separatornya sudah terlihat jelek seperti itu, namun masih tidak tembus ya, atau tidak robek. Namun jika menggunakan tisu basah itu pori-porinya sangat besar. Itu bisa bisa konslet ya. Karena serbuk-serbuk yang menembus lewat pori-pori tisu tersebut. Jadi saling bersentuhan nantinya. Dan akan membentuk timbal-timbal sulfat. Ketika konslet itu akan membentuk timbal sulfatnya itu putih. Nah, itu tidak akan membuat kinerja aki itu menurun drastis. Ketika timbal sulfat itu sudah melengket pada plat aki dan semakin lama semakin banyak itu akan mempengaruhi ya, ketika dicas itu tidak bisa. Itu perlu dibersihkan dulu. Sangat susah. Harus dibongkar dulu. Nah, saya akan melapisi plat positifnya menggunakan separator bekas tadi. Ini saya plat positifnya sudah saya sediakan, saya buat sendiri, saya membuatnya sendiri. Oh ya, untuk teman-teman mungkin ada yang mau membelinya, saya tidak mau berdagang di YouTube sini ya. Saya mungkin jika saya ingin menjualnya, saya akan menjualnya di online shop saja. Jadi saya di sini hanya share bagaimana cara pembuatannya. Dan ini sudah saya pasangkan pada plat negatifnya, sudah saya rangkai, tinggal pemotongan dan pembuatan kepalanya saja. Nah, itu teman-teman. Baik, saya akan potong dulu dari plat positifnya agar tidak terlalu panjang. Ini untuk memudahkan. Saya potong sejajar dengan plat negatifnya agar tidak terlalu panjang. Kemudian nanti akan saya beri timah solder ya, disolder dulu agar mudah ketika penyambungan. Nah, dari sini sudah selesai saya potong untuk plat positifnya biar tidak terlalu panjang. Lalu akan saya beri timah. Saya menggunakan plat untuk menyambungnya dan menggunakan korek api sehingga mudah. Baik, saya akan sambung dulu. Nah, itu sudah saya kasih timah.
Baik teman-teman, ini sudah saya beri penghubung ya, sudah saya sambung. Tinggal untuk kutub positif dan negatifnya. Dan sekarang akan saya sambung antar kotak itu menggunakan plat timbal. Baik teman-teman, ini sudah saya sambung platnya. Dan kemudian diberi asam sulfat ya. Air aki itu yang air aki zur. Secukupnya saja. Mungkin bisa diperbanyak aja dulu, nanti setelah dicas baru dibuang kembali akinya, airnya, kelebihan airnya itu dibuang lagi. Jangan terlalu banyak untuk aki tipe seperti ini, jangan terlalu banyak airnya. Jangan sampai mengendang banyak. Jangan sampai terendam. Karena ini kan saya cas dulu, setelah itu setelah pemberian air ini akan saya cas. Lalu saya cas dulu, saya isi dengan arus listrik dulu. Nah, ya buat teman-teman mungkin yang suka servis aki juga bisa disediakan aki-aki yang sudah diservis, namun tidak usah diberi air dulu ya, tidak usah diisi asam dulu. Namun ketika sudah ada yang ingin membelinya atau ingin menukarnya, bisa dikasih asam kemudian ditutup. Nah, saya di sini juga menyediakan, sebenarnya ini sampingan saja. Nah, itu sudah saya rangkai semuanya. Namun tidak ada airnya, masih belum saya kasih air. Itu sudah saya perbarui semuanya platnya, saya ganti semuanya, khususnya untuk plat positifnya ya. Itu sudah baru semuanya. Dan juga bisa disediakan untuk plat-platnya agar mudah ketika masih belum ada persediaan aki yang sudah selesai. Ini juga saya sudah sediakan. Ini baru selesai dibuat. Ini sudah siap pakai ya teman-teman. Untuk cara-caranya, untuk teman-teman yang ingin membuatnya bisa tonton video saya pada video-video sebelum-sebelumnya. Sudah saya jelaskan cara pembuatannya. Namun mungkin nanti di video yang lain saya akan juga membahas tentang bahan-bahan tambahan yang perlu ditambahkan ketika pembuatan plat. Nah, di sini saya juga ada aki yang sudah mati. Mungkin pada video yang lain akan saya bahas tentang aki ini, tentang baterai ini ya. Ini mati akinya. Dan platnya juga seperti itu. Nah, untuk platnya seperti ini besarnya. Untuk plat positifnya. Mungkin pada video yang lain nanti akan saya bahas tentang bahan-bahan tambahan apa yang perlu dicampurkan untuk pembuatan plat.
utamanya pada plat positif. Nah, ini adalah plat yang baru saya buat, baru saya bentuk menjadi plat PBO2, seperti itu PBO2 ya. Jadi itu adalah plat yang sudah siap pakai. Jadi plat di dalam aki itu untuk yang positif adalah PBO2 berwarna hitam kecoklatan, kemudian yang negatif itu adalah PB ya. Namun kadang ada teman-teman yang bertanya, kenapa ya plat saya kok tidak bisa mas, tidak bisa untuk dipakai cepat turun. Ya mungkin saja belum terbentuk menjadi plat PBO2 ya. Baik teman-teman, ini saja ya untuk videonya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.